Selamat malam, Ibu dan Bapak, Pak Sore. Selamat malam, Pak Agus. Pak Agus. Ibu Eli, selamat malam. Ketemu lagi. Selamat malam. Ya, kita nyantai sampai jam 9 ya. Orang karismatik kan biasa kalau berdoa sampai jam 12 malam. Nah, saudari dan saudara semuanya, pada bulan Rosario ini kita mau mempertajam lagi tentang Rosario Santa Perawan Maria. Dalam istilah Latinnya itu Rosarium Virginis Mariae. Nah, apa sebenarnya ya kalau kita mendalami Rosario ini? Ya. Rosario itu adalah doa yang menggunakan manik-manik, ya, menggunakan biji-bijian, ya. Dan itu berkembang mulai dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15. Sampai akhirnya bentuknya seperti kita sekarang. Berarti melalui perjalanan sekitar 10 abad. Sampai akhirnya kita punya peristiwa-peristiwa di dalam Rosario itu. Dan nanti Ibu Bapak akan melihat ya, bahwa Rosario itu berkembang, bukan tiba-tiba datang dari langit udah jadi seperti itu. Justru dalam sejarah awalnya, Rosario itu adalah keinginan dari umat beriman awam yang ingin ya, berpartisipasi di dalam doa resmi gereja yang dilakukan oleh para rahib, para biarawan dan biarawati pada waktu itu. Dan pada masanya Santo Benediktus, umat beriman awam diizinkan untuk ambil bagian atau berpartisipasi dengan caranya. Akhirnya kemudian umat beriman mendaraskan, ya, bukan mendaraskan mazmur, karena para rahib, para biarawan itu mendaraskan mazmur yang jumlahnya 150 mazmur. Sedangkan umat beriman awam yang pada waktu itu juga kesulitan membaca kitab suci karena faktor bahasa, sehingga umat awam awalnya mendaraskannya bukan mazmur tapi doa Bapa Kami. Karena itulah kemudian di dalam slide saya ini judulnya adalah Rosario itu adalah satu doa yang berakar dari setiap keinginan umat beriman awam untuk bisa berelasi dengan Tuhan Yesus. Untuk bisa berelasi dengan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah satu gambar dari Santo Laurentius Brindisi yang dimana di dalam mejanya dia seorang pujangga gereja yang juga ada rosario di mejanya. Itu berarti memang rosario ini sangat disukai oleh para kudus, bukan hanya Santo Laurentius ini, banyak sekali santo-santa yang memakai doa rosario ini sampai akhirnya mereka juga selalu mengatakan siap dan tidak lelah, dan para santo-santa ini juga pasti tidak mengantuk saat doa rosario. Jadi Ibu Bapak, calon santo-santa, kalau mendoakan doa rosario ini jangan mengantuk. Nah, siapa di sini yang berencana mau mengantuk? Ya kan, saya beri kesempatan 2 menit untuk mengantuk 2 menit. Jadi memang doa rosario itu adalah doa untuk bisa menatap wajah Yesus. Wah, mulai sedikit penasaran nih. Benar nggak? Bisa jadi tadi kan tantangan dalam pengantar kita sudah rutin ya. Tapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih mendalam lagi. Nah, di sini salah satu poinnya, ternyata doa rosario adalah doa untuk menatap wajah Yesus. Bisa jadi selama ini kita memahami doa rosario adalah berdoa kepada Santa Perawan Maria. Nah, sekarang coba kita pelan-pelan ya, untuk bisa memahami bahwa ternyata doa rosario itu adalah
berdoa untuk bisa menatap wajah Yesus bersama Bunda Maria. Jadi malu dong kalau di sebelah kita adalah Bunda Maria lalu kita ngantuk saat berdoa rosario. Jadi waktu kita berdoa rosario, kita sedang menatap wajah Yesus, tapi di samping kita adalah Bunda Maria. Nah, itulah artinya bahwa kita menatap wajah Yesus bersama Maria. Jadi ketahuan nih, kalau yang rosarionya juga mungkin tergesa-gesa, ingin cepat-cepat selesai, pasti Bunda Maria akan tersenyum melihat kita yang modelnya masih seperti itu. Nah, dengan demikian, lihat nih para kudus, kalau doa rosario itu dia nggak pernah lelah, nggak pernah mengatakan buang waktu, tapi selalu siap. Ibu Bapak, doa rosario ini juga adalah doa yang sederhana. Di penjara juga orang bisa doa rosario. Di rumah sakit juga bisa, di dalam busway bisa, di mana saja bisa. Dengan butirannya yang sama. Rosario adalah doa yang sederhana, tetapi amat mendalam. Bahkan kalau kita sedang mendaraskan doa rosario ini, kita sedang menyerukan di hadapan dunia, ya, di hadapan dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, kalau kita ingin menjadi seorang pembawa kabar baik, bukan kemana-mana membawa kitab suci, misalnya. Tapi kemana-mana kita mendaraskan doa rosario, orang akan melihat, lagi memperkenalkan Yesus. Dengan cara itu, berdoa rosario. Saat menunggu busway, saat menunggu dokter, saat menunggu apa saja, di mana ada waktu, kita bisa mendaraskan ini. Nah, ini adalah doa yang sederhana, tetapi amat mendalam. Bahkan kalau kita menyerukannya ini, kita semakin menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tentunya ada 4 misteri, ya. Misteri gembira, misteri cahaya, misteri sedih, dan misteri mulia yang akan menjadi warna dari seluruh pelaksanaan doa rosario sepanjang hari, sepanjang tahun. Nah, ada satu kata-kata dari seorang suci yang sangat mengagumi devosi kepada Santa Perawan Maria, yaitu Santo Louis Maria de Montfort. Ya, dia mengatakan seperti ini: jika kamu secara tulus ingin mencapai tingkat yang tinggi dalam hidup doa, dalam segala kejujuran, dan tanpa jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh setan bagi semua yang berdosa, maka doakanlah rosario setiap hari. Ini nasihat dari Santo Louis de Montfort. Jadi kalau kita ingin, ya, mencapai tingkat yang tinggi dari relasi kita dengan Yesus, menatap wajah Yesus yang semakin hari semakin menjadi jelas, ya, dalam batin kita, dan itu jujur, dan kemudian supaya kita juga tanpa jatuh dalam perangkap yang dipasang oleh setan. Kadang-kadang godaan setan nih, aduh doa rosario ini, padahal gue lagi sibuk, lagi masak, lagi ini, lagi itu, ya kan? Waktunya nggak ada. Inilah godaan-godaan yang akhirnya membuat apa? Kita tidak punya kesempatan lagi. Akhirnya kita tidak bisa mencapai tingkat rohani yang lebih tinggi. Ini nasihat dari Santo Louis de Montfort. Jadi memang
Sekarang zaman itu sudah berubah. Saya sendiri juga di masa work from home seperti ini, ya, ini sudah berjalan hampir 2 tahun, saya menyadari justru dalam kesempatan pandemi di tahun 2021 ini, ya, di usia saya yang sudah setengah abad, saya baru bisa menghafal 4 misteri Rosario. Itu juga dalam rangka, ya, Paroki Santa Clara meminta saya mempersiapkan bahan ini. Jadi saya mendapatkan apa? Sebelumnya saya nggak bisa hafal. Misteri cahaya itu urutannya seperti apa, ya kan? Misteri gembira. Kalau suruh pimpin pasti baca buku. Tapi sekarang sudah mulai punya penghayatan. Oh, misteri gembira, ya, misteri cahaya, ya, misteri sedih, misteri mulia. Dan nanti mudah-mudahan dengan waktu yang ada, kita sampai membahas makna dari 4 misteri itu. Menurut Santo Yohanes Paulus II, nih, menurut Santo Yohanes Paulus II, Rosario adalah doa bunda dari gereja, obat untuk zaman kita, doa favorit beliau, doa favorit dari Santo Yohanes Paulus II. Dan menurut Santo Yohanes Paulus II, Rosario adalah ringkasan Injil. Maka dikomentari ini, siapa saja yang secara tulus mencari Yesus, siapa saja yang secara tulus mencari Yesus akan bertemu dengan Bunda Maria. Nah, ini keistimewaannya di sini. Siapa saja yang benar-benar kita mau mencari Yesus dan bertemu muka dengan muka bersama dengan Yesus, dan nanti di dalam persekutuan para kudus, pasti di situ kita ketemu dengan Bunda Maria. Baik. Nah, jadi kalau tadi dikatakan di dalam bagian pengantar bahwa Rosario itu adalah sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Lalu Pastor Ray juga mengatakan kita semua dipanggil, ya, dengan sepenuh hatinya untuk menjadi semakin sepenuh-penuhnya dalam kesucian dan kekudusan. Bagaimana praktek Rosario kita selama ini? Saya mengawalinya dengan satu catatan penting yang ditulis oleh Konsili Vatikan II di dalam dokumen dogma tentang gereja, Lumen Gentium nomor 67. Saya bacakan karena ini tidak panjang artikelnya. Ajaran Katolik itu oleh Konsili Suci disampaikan sesudah dipertimbangkan sungguh-sungguh. Serta-merta konsili mendorong semua putra gereja supaya mereka dengan rela hati mendukung kebaktian kepada Santa Perawan, terutama yang bersifat liturgis. Juga supaya mereka sungguh menghargai praktek-praktek dan pengamalan bakti kepadanya yang di sepanjang zaman telah dianjurkan oleh wewenang mengajar gereja. Pun juga supaya mereka dengan hikmat mempertahankan apa yang di masa lampau telah ditetapkan mengenai penghormatan patung-patung Kristus, Santa Perawan, dan para kudus. Kepada para teolog serta pewarta sabda Allah, gereja menganjurkan dengan sangat supaya dalam memandang martabat Bunda Allah yang istimewa, para teolog dan pewarta sabda Allah ini dengan sungguh-sungguh mencegah segala ungkapan berlebihan yang palsu seperti juga kepicikan sikap batin. Hendaklah mereka mempelajari kitab suci, ajaran para bapa dan pujangga suci, serta liturgi-liturgi gereja di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja.
dan dengan cermat menjelaskan tugas-tugas serta karunia-karunia istimewa Santa Perawan yang senantiasa tertujukan kepada Kristus, sumber segala kebenaran, kesucian, dan kesalehan. Hendaknya mereka dengan sungguh-sungguh mencegah apa saja yang dalam kata atau perbuatan dapat menyesatkan para saudara terpisah atau siapa saja selain mereka mengenai ajaran gereja yang benar. Selanjutnya, hendaklah kaum beriman mengingat, ini untuk kita, bahwa bakti yang sejati tidak terdiri dari perasaan yang mandul dan bersifat sementara. Tidak pula dalam sikap mudah percaya tanpa dasar. Bakti itu bersumber pada iman yang sejati yang mengajak kita untuk mengakui keunggulan Bunda Allah dan mendorong kita untuk sebagai putra-putranya mencintai Bunda kita dan meneladan keutamaan-keutamaannya. Jadi, Konsili Vatikan kedua ini menganjurkan pada saat kita berdevosi, berbakti kepada Santa Perawan Maria, supaya tidak ada hal-hal yang berlebihan, yang mencela isi dan bentuk beberapa penyimpangan kebaktian yang melulu lahiriah. Jadi, kalau rosario harus menghadap ke timur, ke barat, harus ini, harus itu. Itu adalah yang sesuatu yang berlebihan, yang melulu lahiriah, atau perasaan-perasaan sesaat, sensasional yang dicari. Tadi waktu aku doa rosario, itu rosarionya bisa gerak-gerak sendiri loh. Nah, inilah sensasi-sensasi seperti ini, atau perasaan-perasaan sesaat. Tadi waktu doa, aduh rasanya ada kayak kesejukan, kehangatan, ya kan? Tapi setelah itu berantem. Nah, itu kan berarti perasaan-perasaan sesaat yang tidak selaras dengan iman Katolik. Ini menjadi catatan di dalam konteks ajaran gereja. Mengapa umat masih melakukan hal-hal yang menjadi catatan penting dalam dokumen ini? Karena memang umat belum paham. Kita semua juga ingin mencari sesuatu yang sifatnya baru, kreatif, ya kan? Yang kemudian supaya apa? Wah, variasi, terus-menerus. Dan memang dibutuhkan pembaharuan. Maka sekarang ada banyak sekali ya yang namanya jenis-jenis doa rosario, ya kan? Ada rosario nama Yesus, ada rosario koronka, ada rosario Roh Kudus, dan macam-macam. Nah, yang sekarang saya akan bahas pada kesempatan seminar ini adalah Rosario Santa Perawan Maria, yang menjadi catatan dari banyak Bapak Suci dan Pujangga Gereja dengan mengajak umat mendaraskannya seperti yang diinginkan oleh gereja dengan 4 misteri, lalu 50-an Salam Maria. Nah, ini nanti kalau kita mau mendalami lagi, karena setiap jenis-jenis rosario yang berkembang di gereja itu punya sejarah, punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi Ibu Bapak, pada saat kita mau membutuhkan satu pembaharuan, ya, keluarga pembaharuan karismatik juga ingin mencoba memperbaharui caranya menghayati doa rosario itu seperti apa. Di sini dikatakan, jangan sampai kita itu menyimpang dari apa yang tidak selaras dengan iman Katolik. Jadi memang zaman sudah berubah. Kita tetap berusaha supaya dengan seminar ini, ya, kita sungguh-sungguh lebih mendalam praktek devosi ini. Dan dokumen yang jelas menyebutkan tentang bagaimana seharusnya umat Katolik itu berdoa rosario yang ditulis oleh Paus Paulus ke-6 yang berjudul Marialis Cultus, yaitu pedoman yang seharusnya bagaimana orang Katolik itu menjalankan doa rosario itu. Perlahan-lahan ya kita mencoba. Ini adalah bagian pengantar. Nah,
sekarang kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Jadi bagian pengantar ini, ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa rosario itu memang sudah berkembang. Tapi kemudian dalam perkembangannya gereja juga memberi catatan supaya dalam pembaharuannya, supaya jangan sampai kita itu mencari sesuatu yang sifatnya tidak selaras dengan iman Katolik. Nah, sekarang ini yang sedikit mendasar, ya, saya tempatkan di bagian depan. Kita menjadi seorang Katolik karena mengucapkan kredo ini. Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus itu tidak terpisahkan. Karena kita percaya dengan Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, maka Yesus Kristus adalah Allah manusia. Waduh, mulai sulit ya. Mulai sulit nih pasti. Bu Eli sudah mulai manggut-manggut ya, mulai sulit nih. Ya kan? Ini tujuannya apa? Ada satu surat yang tertua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang di Galatia, Galatia bab 4 ayat 4, itu ditulis tahun 55, sekitar 20-an tahun setelah penyaliban Yesus. Jadi waktu Paulus menulis surat ini belum ada Injil. Dan Paulus mengatakan bahwa sudah tiba waktunya Sang Sabda dilahirkan melalui seorang perempuan. Nah, kita lihat di dalam Galatia ya bab 4 ini. Ini adalah dokumen perjanjian baru yang pertama kali menyebut tentang Maria di sini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Rasul Paulus hanya menyebutnya yang lahir dari seorang perempuan. Nah, tanpa dijelaskan siapa itu perempuan itu. Maka iman kita langsung menyebut perempuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah Santa Perawan Maria. Jadi, Ibu Bapak, Yesus itu adalah Sabda yang menjadi manusia. Dan waktu Yesus yang adalah Allah Putra itu menjadi manusia, melalui kemanusiaan dari Santa Perawan ini. Karena itulah Maria disebut sebagai Bunda Allah. Nah, itulah Maria disebut sebagai Bunda Allah. Ini karena apa? Sabda itu ya dalam perjanjian lama didengar oleh para nabi. Umat Israel mendengar ada Allah, tapi hanya melalui sabda. Tapi begitu sabda itu jadi manusia, Allahnya bisa dilihat. Bisa diajak ngomong langsung. Dan inilah yang namanya Allah manusia. Jadi di sini kita sebagai orang Katolik menyebut Maria sebagai Bunda Allah karena kita percaya Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan kemanusiaan Maria setelah menerima Yesus di dalam dirinya, kemanusiaan Maria itu dikuduskan sesempurna mungkin. Maka kemudian gereja mengakui Maria diangkat ke surga. Maria dimahkotai di surga. Nah, inilah artinya. Kalau kita juga sekarang mengimani Yesus, supaya apa? Supaya kemanusiaan kita juga diubah menjadi serupa dengan Yesus.
Caranya bagaimana supaya hidup kita bisa diubah menjadi serupa dengan Yesus? Bunda Maria menjadi contohnya, menjadi panutannya, menjadi teladannya. Jadi kalau saya umpamakan begini, Bu Bapak. Kalau saya dari Jakarta mau ke Bekasi, ya, itu ada rambu-rambu. Belok kiri, belok kanan, ya, keluar tol, lalu nyampailah di Bekasi. Demikian juga, kalau kita mau sampai kepada Yesus, Bunda Maria adalah rambu-rambunya yang menyertai kita. Agus, belok kiri, ya kan? Terus, ya kan? Keluar tol di depan, nyampailah Bekasi. Jadi Bunda Maria adalah rambu-rambu iman kita supaya apa? Kita sampai ke tujuan. Nah, inilah artinya Maria itu sebagai Bunda Allah. Dia sudah secara total menyerahkan dirinya supaya dibentuk sepenuh-penuhnya oleh kemauan Allah. Nah, kemudian Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak Allah. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana waktu Yesus akhirnya ada di dalam rahim Maria. Seperti juga pasti ibu-ibu membayangkan waktu mengandung kan, bagaimana persisnya. Ya. Sampai nanti Elizabeth juga punya daya kekuatan yang luar biasa sampai bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan saat Maria menyampaikan salam kepada Elizabeth. Nah, inilah yang artinya bahwa kita sebagai orang Katolik berbicara tentang Maria karena kita mengimani Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena memang dalam sejarah gereja ada banyak sekali ya ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus itu tidak sungguh-sungguh Allah. Yesus itu tidak sungguh-sungguh manusia. Akhirnya gereja menetapkan dalam suatu konsili di Efesus, Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Kealahan dan kemanusiaan menjadi satu, tetapi tidak saling meniadakan. Nah itu bingung, kita nggak bisa menjelaskan seperti apa ya. Ya itulah Allah. Nah, ini yang sulit sudah ditinggalkan. Jadi poin dari slide ini hanya mau mengatakan begini, Ibu Bapak. Kita bisa ngomong tentang Maria karena iman kita mengakui Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan kemanusiaan Yesus dilahirkan dari seorang perempuan, dan perempuan itu adalah Maria. Karena itulah Maria disebut sebagai Bunda Allah. Bukan Allah yang lahir melalui tubuh Maria, enggak. Tetapi karena apa? Karena Allah mau menjadi manusia melalui peranan dari Santa Perawan ini. Nah, itu pelan-pelan nanti kita bisa dalami lagi. Sehingga kalau kita sudah mengerti dasar ini, Yesus yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, maka implikasinya apa? Iman gereja akan Yesus mengakui Yesus itu adalah sabda yang menjadi manusia. Inilah yang namanya inkarnasi. Jadi kita ngomong tentang Maria karena kita mengimani sabda yang menjadi manusia. Lalu bagaimana caranya setelah kita mengerti bahwa ada Allah yang bisa bertemu dengan kita, bisa berdiskusi dengan kita, kita menatap wajah Kristus bersama Maria. Jadi menurut Paulus ke-6 pun, idealnya Ibu Bapak, kalau kita mendaraskan doa rosario, itu di hadapan sakramen Maha Kudus. Idealnya. Jadi memang menatap wajah Kristus bersama Maria. Supaya apa? Ini bukan masalah kenceng-kencengan atau seru-seruan suara,
tapi dengan 50-an salam Maria yang didaraskan, supaya batin kita menjadi senafas, senada, seirama dengan kemauan Yesus. Jadi memang Maria memberikan Yesus. Maria memberikan kepada Yesus, ya, aku ini manusia biasa, Tuhan. Tapi kalau Engkau mau menyatu, menaungi seluruh keberadaanku, aku rela menyambut. Karena sabda itu penyelamat. Karena sabda itu ada di dalam jiwa. Nah, di sini Ibu Bapak, kalau kita mendaraskan rosario, itu artinya kita bersama dengan Maria, supaya iman kita akan Yesus semakin memenuhi seluruh kehidupan kita. Ini maksudnya menatap wajah Kristus bersama dengan Maria. Kita berdoa kepada Yesus, dan kita juga mau menyambut Yesus sebagai penyelamat di dalam jiwa kita. Contohnya Maria, yang sudah mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Jadi orang Katolik itu banyak dikasih contoh, tapi juga tetap aja belum ngerti. Dan selain ini nanti juga banyak, kalau Ibu Bapak nanti mendalami riwayat hidup Santo Santa, mereka juga bisa memberikan contoh bagaimana mereka berdevosi kepada Santa Perawan Maria. Oleh karena itulah gereja selalu mengatakan yang disembah bukan Maria, tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja menyembah Tritunggal, menghormati dengan kasih istimewa Maria Bunda Allah yang tersuci. Jadi di sini bedanya adorasi dan devosi. Adorasi itu menyembah, sedangkan devosi menghormati. Hanya bedanya Ibu Bapak kan dengannya begini nih. Kita kalau masuk gereja, di hadapan sakramen Maha Kudus, kepala kita menunduk. Itu berarti apa? Menyembah. Tapi nanti begitu keluar gereja, ketemu pastor paroki, kepala kita juga menunduk. Itu bukan menyembah, tapi menghormati. Nah, orang lain melihatnya sama-sama menunduk. Jadi kadang-kadang kita juga dicap, kamu menyembah Maria. Padahal untuk Maria bukan disembah, tapi dihormati. Hanya ekspresi tubuhnya sama seperti tadi waktu kita di hadapan sakramen Maha Kudus, kita kepalanya menunduk. Tapi begitu keluar gereja, ketemu dengan pastor paroki, kepala kita juga menunduk. Tapi bedanya waktu di hadapan sakramen, kita itu sedang beradorasi, ya. Tapi pada saat keluar, kita menghormati. Maria adalah yang kudus di antara para kudus. Menghormati dengan kasih istimewa. Jadi gereja selalu mohon kepada Maria yang begitu dihormati, karena dia menjadi teladan. Dalam hal apa, Ibu Bapak? Dalam hal consecratio virginum. Dalam hal kesuciannya. Waktu kita dibaptis, setelah dibaptis kita menyalakan lilin di depan patung Maria. Supaya apa? Perjalanan kita sebagai orang Katolik disucikan seperti Bunda Maria. Waktu Ibu Bapak juga diberkati dalam sakramen perkawinan, setelah selesai itu Ibu Bapak juga meletakkan karangan bunga di hadapan patung Maria. Supaya apa? Perkawinannya itu juga mendapatkan kesucian seperti Santa Perawan Maria. Nah, sebentar lagi kita akan break ya. Sebentar lagi, tenang. Dengan demikian, kita sudah mulai jelas nih. Jelas atau tidak jelas, pasti mulai, bingung juga ya. Tapi di sini saya mau katakan bahwa
Kita berbicara tentang Maria karena iman kita mengakui Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan gereja yang menyembah adalah menyembah Tritunggal Maha Kudus. Sedangkan Maria kita hormati secara istimewa. Itu 2 poin tadi yang mau saya katakan dari awal pembicaraan sampai sekarang. Nah, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak Handoyo, Ya, monggo. sebetulnya rosario itu ada satu atau kenapa bisa timbul bermacam-macam? Itu Romo. Pak Handoyo. Ya, terima kasih. Rosario itu ada satu atau bermacam-macam gitu. Silakan Pak Agus. Ya, baik. Jawabannya ini saya teruskan. Nih, saya teruskan. Biasanya Ibu dengerin baik-baik. Kan? Nah, ini. Sebelum dijawab Pak Agus, pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Dari Bu Lucy, Ibu Lucy. Dari PD mana ya? dari PD Leo Agung. Dari PD Leo Agung. Oke, terima kasih. Silakan Pak Agus. Baik, Lucy. Nanti dari Pak Benyamin juga ya. Ya, Pak Benyamin, monggo Pak Benyamin tanya apa? Monggo. Dia nanti jawab dulu itu. Oh. Baik. Nah, rosario itu artinya adalah untaian bunga mawar. Nah, itu Bapak, ya, bunga mawar itu adalah bunga yang paling harum. Maka keharumannya melambangkan keharuman Santa Perawan Maria yang semerbak kemana-mana. Rosario Maria bagaikan cabang, ini seperti foto ini ya, bagaikan cabang yang tumbuh dari batang. Matiin di mana lagi? Apa Pak? Rosario itu adalah bagaikan cabang yang tumbuh dari batang kuno liturgi Kristiani. Jadi ini rosario itu seperti ini nih, ya kan ini cabangnya ini. Dasarnya adalah untaian bunga mawar, dalam bahasa Latin rosa, lalu menjadi rangkaian menjadi rosarium. Ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1, Maria adalah pucuk bunga mawar yang ajaib. Nah, pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Bu Lucy, ya. Yang namanya doa rosario itu adalah doa dengan manik-manik. Itu namanya doa dengan satu rangkaian. Apa yang didoakan? Itu dikenal oleh semua agama, terutama Ibu Bapak, agama Hindu sudah mengenalnya sejak abad ke-19 sebelum Masehi. Tapi ya, kita juga mengenal doa dengan manik-manik itu. Nah, pelajaran yang akan kita dalami malam hari ini adalah doa rosario yang dengan manik-manik yang disebut dengan rosario Santa Perawan Maria. Tapi nanti kalau kita belajar lagi tentang doa rosario Koronka, rosario Roh Kudus, rosario nama Yesus, itu juga pasti punya sejarahnya. Jadi sebenarnya yang namanya doa rosario adalah doa dengan mendaraskan. Kalau dalam istilah saudara-saudara kita Muslim itu berzikir. Ya, berzikir, mengucapkan kata yang berulang-ulang. Itulah definisi doa rosario. Nah, sejarahnya doa rosario Salam Maria seperti ini. Ini mulai menjadi terkenal, ya, doa ini pada waktu ya, Paus Pius kelima mengajak kepada seluruh umat di Eropa pada waktu tahun 1517 untuk bersama-sama mendaraskan doa Salam Maria Bapa kami, dan pada waktu itu
Eropa akan diserbu oleh pasukan dari Turki. Dan mereka serentak mendoakan itu. Kalau kita nanti baca kisahnya, tiba-tiba arah angin itu berubah sehingga kapal-kapal dari Laut Lepanto ya tidak bisa masuk ke daratan Eropa. Itu terjadi tahun 1517. Maka kemudian pada waktu itu Paus Pius kelima mulai ya mempopulerkan doa rosario adalah doa kemenangan. Doa yang mendaraskan terus-menerus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Itu awalnya seperti itu. Lalu oleh Paus Clement ke-11, ya, 200 tahun kemudian, menetapkan hari Minggu pertama bulan Oktober dibaktikan untuk bulan Maria Ratu Rosari. Karena bertepatan dengan pada tanggal 7 Oktober, itu peristiwa di Teluk Korintus, di Laut Lepanto, itu sungguh-sungguh dimenangkan karena doa ini. Karena itulah sepanjang bulan Oktober ini kita disebut sebagai bulan Rosario, yang persisnya momennya adalah pada tanggal 7 Oktober. Nah, pertanyaan Bu Lucy tadi adalah doa Rosario itu adalah doa yang sudah dikenal oleh agama Hindu dengan menggunakan tasbih atau manik-manik itu sejak abad ke-19 sebelum Masehi. Nah, di dalam gereja Katolik, di dalam gereja Katolik, mulai abad kelima, ini abad kelima, para rahib di Timur Tengah, pada waktu itu, agama Kristen sudah nggak dikejar-kejar lagi. Sudah diterima dengan baik oleh Kekaisaran Roma. Lalu para rahib mulai ya, dengan mengulangi ini. Awalnya mereka mengulangi kalimat Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Itu terus-menerus mengulangi ini. Sepanjang hari para rahib itu ngomongnya ini terus. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Terus, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai doa Yesus. Lalu komunitas ini akhirnya berkembang, bukan hanya mendaraskan kata singkat Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami, tapi kemudian dalam komunitas Santo Benediktus, ya, mereka mendaraskan Mazmur, mendaraskan kidung, juga mendaraskan bacaan yang dinyanyikan dalam bahasa Latin dan menjadi doa utama. Jadi kalau sekarang Ibu Bapak juga bisa melihat perkembangannya dari peninggalan Santo Benediktus, kalau kita pergi ke Rawoseneng, ya mereka masih menjalankan yang namanya ibadat harian dalam sehari 7 kali. Pada waktu itu, Santo Benediktus memberikan keleluasaan kepada kaum awam yang tidak dapat ikut serta dalam doa bahasa Latin dengan cara menentukan bagi dirinya sendiri satu pendarasan suci sebagai pengganti ibadat harian. Nah, ada umat pada saat itu nggak ngerti bahasa yang didoakan oleh para rahib itu dengan bahasa Latin, umat mendaraskan sendiri dengan bahasa ibu. Ada yang pakai Bapa kami, ya kan? Ada yang mengulang-ulang seperti yang dilakukan oleh para rahib itu, Tuhan Yesus Kristus kasihanilah kami. Maksudnya saya ingin bersama-sama dengan gereja mendaraskan itu. Ini awalnya seperti ini. Setelah itu, para rahib dari Irlandia pada permulaan abad pertengahan, yang tadi para rahib dari Benediktus itu mendaraskan Mazmur semua, tapi sekarang para rahib ini mulai menggunakan 150 Mazmur. Nah, kitab suci kita kan ada 150 Mazmur kan.
Mazmur itu bukan sekedar sebuah kitab, tapi doa penyembahan, pertobatan ada di situ, pengucapan syukur, permohonan-permohonan yang indah. Jadi para rahib ini mulai menghafal 150 mazmur. Tapi kemudian dalam perkembangannya 150 itu mulai dibagi menjadi 3. Jadi masing-masing bagian 50 mazmur, 50 mazmur, 50 mazmur. Sementara umat juga mengikuti polanya. Waktu para rahib mendaraskan 150 mazmur, umat mendaraskan 150 doa Bapa Kami. Nah, waktu para rahib juga membagi 150 menjadi 3, umat juga membagi 3, maka menjadi 50 doa Bapa Kami. Jadi ini adalah awalnya seperti itu. Umat nggak ngerti mau menghafal mazmur. Saya juga sampai hari ini juga nggak mungkin hafal tuh 150 mazmur kan. Kalau 150 Bapa Kami pasti hafal. Bapa Kami yang ada di surga sampai terakhir hafal. Karena itu syarat untuk dibaptis. Hafal. Ya, Salam Maria. Tapi kalau suruh menghafal mazmur pasti nggak ada yang lulus untuk calon baptis. Nah, umat mulailah berpartisipasi dengan menggantikan 150 mazmur itu dengan 150 doa Bapa Kami. Nah, sejak tahun 1260 ada juga nih kebiasaan menghafal Lukas 1:28. Yaitu kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu dihafal. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Lalu kata-kata Elisabet kepada Maria. Ya. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Itu berdasarkan 2 ayat yang dihafal. Karena pada waktu itu orang mau ingin ketemu Yesus, caranya itu dengan menghafal ayat. Pak Agus, 5 Ya. menit lagi kita akan break ya Pak. Ya, oke. Oleh karena itulah, kemudian oleh Paus Urbanus diberi tambahan, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Itu ditambahkan 1 tahun kemudian oleh Paus Urbanus. Jadi dengan demikian, kalau kita mengucapkan Salam Maria yang pertama ini, kita menyebutkan Maria yang begitu dipenuhi rahmat. Allah sangat mengagumi karya ciptaannya bahwa Maria sungguh-sungguh dipenuhi oleh rahmat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Nah, ini yang didaraskan awalnya. Lalu pada saat 150 doa Bapa Kami juga terlalu panjang, umat menggantikannya dengan 150 Salam Maria ini. Dan pada waktu itu bentuknya itu belum seperti sekarang. Ini baru abad ke-12 kan. Lalu kemudian, ya, ini ada satu gambarnya waktu Maria mengunjungi Elisabet kan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Itu ditambahkan oleh gereja 200 tahun kemudian, 1495. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan tadi waktu konsili Efesus mengatakan Maria itu adalah Bunda Allah. Maka Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, diambil dari kata-kata Elisabet, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lalu di dalam Lukas 18:13,
pengakuan dari seorang pemungut cukai yang berdosa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Lalu akhirnya Ibu Bapak, pada tahun 1568, doa Salam Maria ini menjadi bentuk yang seperti sekarang. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Harusnya sampai Yesus itu diam dulu sejenak. Setelah itu baru masuk, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ini adalah hasil rumusan yang berkembang mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-15. 10 abad doa ini baru terbentuk seperti ini. Lalu kita mengucapkannya 10 detik. Bayangkan di situ. Nah, sehingga dari sinilah Ibu mengatakan bahwa awalnya cikal bakal rosario ya dari sini. Lalu nanti dalam perkembangannya banyak sekali berkembang rosario-rosario dengan nama-nama lain dengan punya sejarah yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita sedang mempelajari sejarah Rosario Santa Perawan Maria. Baik. Baik, Kita break dulu. terima kasih Pak Agus. Pertanyaan dari Pak Benyamin tadi nanti setelah Ya. break time ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih di dalam Yesus Kristus, kita masuk ke dalam bagian persembahan kasih. Silakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan menyampaikan pertanyaannya. Nanti akan ada 4 pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Agus kepada partisipan. Tetapi khusus yang ada di Zoom, ya. Kalau partisipan yang ada di YouTube ingin menjawab, silakan bergabung ke Zoom sekarang juga. Baik, kita lanjut ke sesi berikut. Sebelum dilanjut, silakan Pak Benyamin menyampaikan pertanyaannya. Tolong di spotlight Pak Bennya. Ya, selamat malam semua. Wah, selamat malam. Ini sahabat saya ini. Pak Agus, selamat malam. Malam, Pak Ben. Ya, pertama saya mau katakan ini. Kalau kita berangkat menjelaskan rosario dari zaman para rahib pertapa, barangkali baik kita mengingat bahwa zaman pertapaan itu lahir ketika gereja sudah kehilangan martir-martir. Orang sudah kehilangan contoh iman. Maka banyak orang pergi bertapa supaya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Pada saat itu para pertapa ini terdiri dari 2 kelompok. Ada yang melek huruf, ada yang tidak melek huruf. Maka sebenarnya sejarah awal dari manik-manik itu bukan berasal dari partisipasi umat awam, tetapi antara para rahib itu sendiri di dalam biara itu yang terdiri dari 2 kelompok, yang melek huruf, yang tidak melek huruf. Yang melek huruf membacakan 150 mazmur, yang tidak melek huruf pakai batu-batuan itu supaya sampai jumlah 150 itu menandakan bahwa mazmur mereka juga selesai. Dan apa yang mereka ucapkan itu adalah Bapa kami. Ya. Tetapi sebenarnya Pertanyaannya Pak Ben, pertanyaannya Ben. Ya, Ya. sabar. Kalau seminar ini terkait dengan Rosario Santa Perawan Maria, maka sebaiknya kita membatasi diri mulai zamannya Dominikus dan Fransiskus Assisi.
pada zaman abad 12, awal abad 13, Fransiskus di Italia, Dominikus di Prancis Selatan, dalam konteks aliran sesat Albigensia. Ya, pada saat itulah dikatakan bahwa Bunda Maria menyerahkan rosario yang sekarang langsung kepada Dominikus. Dan dalam saat itu, dengan rosario itu, Dominikus dapat mempertobatkan para pengikut Albigensia itu. Maka, kalau bicara soal rosario seperti yang sekarang, sebaiknya kita membatasi diri pada zaman Dominikus sampai sekarang. Paus Pius V juga menggunakan rosario yang diwariskan Dominikus itu sebenarnya, ya, kalau saya tidak salah. Nah, yang berikut, pertanyaan berikut terkait Maria. Ya. Saya mau tanya supaya jelas, Pak Agus menjelaskan kepada kami semua. Kekudusan Maria itu baru terjadi ketika inkarnasi, atau memang Maria itu sudah ditetapkan sebagai Hawa baru, pengganti Hawa lama yang berdosa. Sehingga atas dasar teologis ini, ya, kekudusan Maria itu sudah sejak awal mula. Kalau pada zaman dunia diadakan, diciptakan, Roh Kudus melayang-layang di atas samudra raya, maka pada zaman akhir Roh Kudus itulah yang melayang-layang di atas rahim Maria. Maka sebenarnya kekudusan Maria bukan baru pada saat Yesus mau lahir. Mohon ditanggapi. Baik, silakan makasih. langsung ke Pak Agus, langsung ditanggapi saja Pak. Ya, baik. Terima Pak kasih. Ben. Kekudusan Maria itu di dalam satu dogma, Maria dikandung tanpa noda dosa. Itu juga satu dogma yang berkembang dari abad-abad awal sampai akhirnya didogmakan oleh gereja. Nah, gereja mengakui ya, Allah membentuk Maria sebelum dia ya, ada di dalam dunia ini. Dan Allah merencanakan itu dengan situasi Maria dikandung tanpa noda dosa. Karena itulah kemudian gereja memberikan satu dogma Maria Immaculata. Itu jawaban. Ya. Nah, jawaban pertanyaan yang pertama itu memang saya baru memasuk di sesi yang kedua ini. Bagaimana kemudian rosario itu berkembang sampai ke seluruh dunia. Ini berdasarkan satu pandangan dari nah ini, yang tadi Pak Ben bilang, kita mulai dengan pengalaman mistik dari Santo Dominikus yang melawan satu bid'ah yang tadi juga Pak Ben sudah jelaskan, yaitu bid'ahan yang menentang kealahan Kristus. Lalu dalam satu pergumulan Santo Dominikus ini, dia punya pengalaman mistik yang kemudian menerima rosario ini. Maria memberikan rosario, memintanya untuk mewartakan rosario. Dan selama proses perjalanannya sejak dari pengalaman Santo Dominikus ini, ya, dari sini, Dominikus adalah ada seorang Dominikus yang lain dari rahib Kartusian, dari Prusia, dia mengembangkan ya, sebuah cara untuk berdoa rosario dengan 50 doa salam Maria, dan menghubungkannya dengan 50 ungkapan yang bersifat meditasi atas Yesus dan Maria. Awalnya ada 14 peristiwa, ada peristiwa yang berhubungan dengan hidup Yesus yang tersembunyi, ada 6 peristiwa tentang hidupnya di muka umum, dan ada 22 peristiwa tentang kisah sengsara.
dan ada 8 peristiwa tentang permuliaan Tuhan Yesus dan pemahkotaan Bunda Maria. Nah, sekitar tahun 1475, pater-pater Dominikan dari Jerman menetapkan dari peristiwa-peristiwa yang tadinya cukup banyak ini, ada 50, berdasarkan tadi pembagian dari 3 kali, Mazmur dibagi menjadi 3, lalu ditetapkan ada 50 peristiwa. Tapi setelah itu kemudian tahun 1475 menetapkan 15 misteri. Dan baru tahun 1573 menjadi 3 misteri, yaitu misteri gembira, sedih, dan mulia. Baru nanti tahun 2002 oleh Paus Yohanes Paulus II ditambah lagi 1 misteri yang keempat, yaitu cahaya. Jadi Paus Yohanes Paulus II juga menambahkan misteri cahaya karena awalnya kita punya 4 peristiwa ini. Peristiwa Yesus yang bersembunyi, ada 14 peristiwa, lalu 6 peristiwa Yesus di muka umum, lalu 22 peristiwa tentang kisah sengsaranya, dan ada 8 peristiwa tentang pemuliaan Tuhan Yesus dan pemahkotaan Bunda Maria. Nah, jadi dari semangat Dominikan ini untuk memerangi satu ajaran yang mengatakan tidak percaya kepada kealahan Yesus, mereka mewartakan tentang Yesus melalui 50 peristiwa ini. Terus-menerus mereka membawa ini kemana-mana. Nah, dari sinilah kemudian Rosario ini berkembang dan kemudian mendapatkan dukungan dari para paus, ya, terutama pula Paus Pius ke-5 tahun 1569 yang mengatakan bahwa ini rumusan bakunya dan seragam untuk doa Salam Maria. Jadi ini baru kita punya rumusan yang namanya Rosario. Salam Maria waktu Bula Paus Pius ke-5 tahun 1569 inilah kemudian mengatakan ini loh, ada 3 misteri, sedih, gembira, dan mulia. Nah, ini yang kemudian dipakai ya sampai hari ini berdasarkan keputusan ini. Tapi perkembangan Rosario itu berkembang dari semangat Dominikan tadi, seperti yang Pak Ben tadi sudah berikan ulasannya. Nah, Paus Pius ke-12 menambahkan lagi bahwa doa Rosario adalah doa keluarga, doa untuk perdamaian. Diharapkan satu keluarga itu setiap hari bisa meneraskan doa Rosario itu menurut anjuran Paus Pius ke-12. Rosario itu diberkati oleh imam dan karenanya diperlukan dengan sangat hormat. Dan pada tangan orang beriman pun yang meninggal dililitkan Rosario. Dan inilah sejak kemudian doa ini yang tadinya berkembang dalam konteks kebiaraan, ya, tadi juga Pak Ben sudah memberikan tambahan bahwa ada para rahib yang bisa membaca dan ada para rahib yang tidak membaca, lalu bagaimana caranya mereka berperan serta ya dengan mengucapkan pendarasan 150 Mazmur lalu diganti menjadi 150 doa Bapa Kami, lalu akhirnya berkembang juga sampai akhirnya bentuknya yang dengan pengalaman Santo Dominikan demi untuk memerangi ajaran kelompok yang tidak mengakui kealahan Yesus, mereka menyampaikan 50 peristiwa. Awalnya di situ, lalu kemudian menjadi 3 peristiwa dan ditetapkan oleh para paus. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah Paus Pius ke-12, Rosario merupakan doa keluarga. Karena itulah kemudian kita melihat bagaimana Paus Yohanes Paulus II juga mengatakan Rosario itu memang doa untuk mengembangkan sikap kontemplatif tanpa henti. Ini merupakan praktek kesalehan yang mudah diserasikan dengan liturgi. Apa maksudnya diserasikan dengan liturgi? Ini.
Rosario mengantar kita ke gerbang liturgi. Ada yang namanya misteri sedih. Itu bisa didaraskan sepanjang masa Prapaskah. Dan bisa juga kita menggunakan itu setiap hari Selasa dan Jumat. Dan kalau kita sebelum mengikuti perayaan Ekaristi, kita bisa mendaraskan Rosario, peristiwa misteri sedih, untuk menyatu dengan pengorbanan Kristus. Lalu misteri gembira, itu masa Advent. Kalau dalam minggunya kita gunakan hari Senin dan hari Sabtu. Dan kita bisa daraskan misteri gembira setelah Komuni Kudus. Kita bisa menggunakan peristiwa gembira, bahwa Maria menerima kabar gembira, lalu kemudian bagaimana Yesus yang lahir di kandang Bethlehem juga telah lahir di dalam hati kita. Lalu bagaimana kemudian Maria juga benar-benar mengalami satu sukacita pada saat bertemu dengan Elizabeth. Itu adalah peristiwa gembira setelah komuni. Lalu kemudian misteri mulia kita laksanakan selama masa Paskah atau pada hari Rabu dan Minggu. Dan misteri cahaya yang ditambahkan oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 2002 itu bisa kita gunakan sepanjang masa liturgi biasa. Dan dalam mingguannya kita gunakan misteri cahaya setiap hari Kamis. Nah, inilah bagaimana Rosario itu juga menyatu dengan kemauan liturgi. Jadi tadi sudah sedikit kita mulai berkembang dari abad yang paling awal, lalu kemudian akhirnya menjadi populer dengan pengalaman Santo Dominikus, lalu akhirnya diakui oleh Paus sebagai doa resmi gereja, dan sekarang kita bisa memakai Rosario itu dalam konteks kesatuannya dengan corak liturgi. Karena itulah urut-urutannya seperti ini. Kita mendoakan doa Rosario diawali dengan mengucapkan doa syahadat para rasul. Itu berarti apa? Kita punya kesatuan iman tentang kepercayaan kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ada salib berkorpuskan Yesus. Artinya, segala sesuatu dimulai dari Dia, tertuju kepadanya. Dan 3 salam Maria yang saya kasih lingkaran ini, salam mempelai, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Ini mengatakan bahwa 3 salam Maria ini menyatakan iman, harapan, dan kasih, di mana salam putri Allah Bapa, Bunda Maria punya kekhasan hubungan dengan Allah Bapa. Lalu kemudian salam Bunda Allah Putra, Maria punya ketunggalan dalam relasinya dengan Yesus, dan salam mempelai Allah Roh Kudus, Maria punya keunggulan di dalam naungan Roh Kudus. Ini 3 butir salam Maria ini menandakan kekhasan Maria bersama dengan Allah Bapa, ketunggalan Maria bersama dengan Allah Putra, dan keunggulan Maria bersama dengan Allah Roh Kudus. Lalu kita bisa tekankan lagi 3 salam Maria ini berkaitan dengan iman, harapan, dan kasih. Nah, setiap misteri di sini, setiap misteri didahului dengan doa Bapa kami. Yang artinya, Yesus selalu menuntun kita kepada Bapanya. Dan kemudian diakhiri dengan kemuliaan kepada Tritunggal. Selayaknya seperti juga para rahib menyelesaikan setiap mazmur ditutup dengan doa kemuliaan. Selayaknya mendapatkan segala pujian, bakti, dan syukur
yang ditujukan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan kemudian sekarang, sejak ada penampakan Maria di Fatima, tahun 1917, ditambahkan satu doa. Karena itu permintaan dari Bunda Maria dalam penampakan di Fatima. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Nah inilah bagaimana caranya kita mendaraskan ya rosario. Ini tentunya Ibu Bapak sudah mulai bisa menghayati ini. Hanya kemudian saya mencoba mempertajam lagi bahwa doa ini semua tertuju kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiap renungan dimulai dengan memaklumkan misteri. Nah, misteri inilah yang namanya jiwa rosario. Menuntun pikiran dan permenungan dari peristiwa atau episode di saat-saat tertentu, ya peristiwa gembira, peristiwa cahaya, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Supaya apa? Dengan 4 peristiwa ini menjadikan hidup kita seperti hidup Yesus. Inilah peristiwa-peristiwa yang kemudian dimunculkan di dalam pendarasan doa rosario ini. Nah, berbicara tentang pengulangan, 10 Salam Maria. Pengulangan 10 kali Salam Maria ini sebagai satu luapan kasih yang tanpa kenal lelah, terpusat, merasakan keindahan dan dinamika psikologi, mensyaratkan iman yang hidup dan kasih yang tulus. Sampai akhirnya kita sungguh-sungguh ada dalam satu pengalaman mengasihi Allah yang sungguh-sungguh bersama dengan Maria. Memang dikatakan di dalam Matius bab 6 ayat 7, kalau kita berdoa jangan seperti orang yang bertele-tele dan seterusnya. Oleh karena itulah, doa pendarasan ini perlu irama yang tenang, dengan ketulusan, artinya tidak tergesa-gesa, ya, tidak terburu-buru, ya, dan hening. Kalau kita melaksanakannya ini ada waktu, ada kemauan, ada cinta, ada ketenangan, ada ketulusan, pasti kesan bahwa doa ini monoton, atau mungkin juga melelahkan, atau mungkin juga karena tergesa-gesa sehingga merasa tidak ada faedahnya, itu pasti tidak ada. Karena apa? Kita melakukannya dengan irama yang tenang. Seperti tadi saya jelaskan bahwa proses terbentuknya satu kali doa Salam Maria itu 10 abad. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria. Lalu kemudian dilanjutkan oleh kata-kata Elizabeth kepada Maria. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Lalu Paus Urbanus menambahkan, dan namamu Yesus. Lalu hening. Setelah hening, masuklah bagian yang kedua. Santa Maria Bunda Allah. Karena itulah bagian dari iman kita yang mengakui Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, karena kita membutuhkan Yesus sebagai penebus dosa kita. Sekarang ini dan waktu kami mati. Jadi Bunda Maria terus menyertai kita ya di dalam perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita menjalankan ini dengan mengucapkan syahadat, lalu dengan 3 Salam Maria yang menandakan iman, harapan, dan kasih, lalu kemudian Bapa kami itu berarti Yesus membawa kita untuk mengerti kehendak Bapa, dan 10 Salam Maria ini juga supaya kita menaruh rasa cinta terhadap rencana Allah yang terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian, selalu tiada henti-hentinya
Artinya berdoa itu dengan tiada henti-hentinya. Ini artinya kalau kita mendaraskan ini dalam tanda petik seperti kita dipaksa kekerasan hati kita untuk mengetuk pintu sampai pada pemahaman dan kesadaran. Terus kita doakan, mungkin kita terus sampai hari ini masih mendaraskan doa rosario, tapi belum sampai pada satu pemahaman dan kesadaran. Apa artinya saya mengucapkan misteri gembira? Apa artinya saya mengucapkan misteri sedih, misteri cahaya? Tapi saya terus ucapkan ini sampai pada saatnya nanti rahmat bekerja, kita sampai pada satu pemahaman dan kesadaran. Dan dengan kita mendaraskan ini, kita seperti sedang bernafas dalam hidup kita, menjalani seluruh kehidupan dalam kehadiran Tuhan. Lalu dikatakan, ada satu kalimat, adalah jauh lebih bermanfaat mendoakan 10 salam Maria dengan tenang dan tulus, daripada mendoakan ribuan salam Maria tanpa henti dan tanpa perhatian. Nah, kalau kemudian ada satu anjuran, kalau kita sibuk bagaimana? Dalam sehari harus 50 salam Maria. Pagi hari itu 2 peristiwa, siang hari 1 peristiwa, malam harinya 2 peristiwa. Maka dalam sehari itu kita mendaraskan 1 misteri. Kalau memang kita mau ya, karena memang sehari seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis peristiwa cahaya. Bagaimana caranya saya mendaraskan setiap Kamis itu peristiwa cahaya? Padahal ada banyak sekali kesibukannya. 2 peristiwa cahaya, peristiwa yang pertama dan kedua dari misteri cahaya. Lalu siang, peristiwa yang ketiga dari misteri cahaya. Lalu malamnya adalah peristiwa yang keempat dan kelima. Nah, itu seperti itu juga kita bisa buat. Ya. Nah, 4 misteri itu ada 20 peristiwa pewahyuan yang ada dalam kitab suci. Mencerminkan bagaimana Allah mau menebus kita. Jadi, kalau kita menghayati 4 misteri ini, kita sedang mengenal bagaimana caranya Yesus menyapa kita. Bagaimana caranya Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Pada Maria segalanya mengacu kepada Kristus dan tergantung kepadanya. Meneruskan misteri Kristus dengan cara seperti yang dilihat Rasul Paulus, ya, yang terkenal dengan madah pengosongan diri dari Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan 11. Dia itu mengosongkan diri, menjadi manusia, dan wafat di atas kayu salib. Karena itulah Allah sangat meninggikan dia. Dan inilah dasar mengapa kita awalnya punya 3 misteri. Misteri gembira, ya, misteri sedih, dan misteri mulia didasarkan dari Filipi 2, 6 sampai 11. Nah, misteri-misteri ini menempatkan kita dalam persekutuan yang hidup dengan Yesus lewat hati bundanya. Makna terdalam. Nah, ini sekarang kita sampai kepada 4 misteri ini yang mau saya jelaskan. Ya. Misteri gembira. Itu diawali dengan sukacita Maria pada saat menerima kabar dari malaikat Gabriel. Dengan fiatnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. In annunciante Domini. Ya. Lalu kemudian pada saat Maria itu
sungguh-sungguh menyebut dirinya sebagai seorang hamba, ini sukacita hamba ini. Jadi misteri gembira membawa kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang penuh sukacita. Membawa rahmat ini kepada orang lain sampai Yohanes pun melonjak kegirangan. Itu adalah peristiwa yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Dan kemudian sampailah pada peristiwa di mana Yesus lahir di kandang Betlehem. Dan kemudian Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Lalu di situ ada kisah tentang nubuat Simeon. Nah, di dalam sukacita seorang hamba bukan berarti tidak ada salib. Simeon sudah mengatakan pedang akan menembusmu. Dan akhirnya di dalam sukacita ini juga kita diperkenalkan bagaimana Maria dalam kecemasannya mencari Yesus di usia 12 tahun. Nah, Yesus diketemukan di dalam bait Allah. Jadi inilah rangkaian dari misteri sukacita, sukacita dengan spirit hamba. Menyediakan diri supaya kehendak Bapa yang terjadi, lalu kemudian berbagi dengan tulus, memancarkan kasih sepenuh-penuhnya kepada saudara-saudaranya, seperti Maria kepada Elisabet. Lalu membiarkan Maria dikunjungi oleh para gembala saat melahirkan Yesus, dan kemudian bagaimana Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya saat Simeon mengatakan satu pedang akan menembus. Dan kemudian peristiwa yang kelima dari misteri gembira ini adalah waktu Yesus ditemukan di bait Allah di usia 12 tahun. Nah, kalau kita renungkan ini, kita hafal pada hari ini, kita coba dengan misteri gembira. Tapi kita coba menghayati Maria menerima kabar gembira. Maria mengunjungi Elisabet. Maria melahirkan Yesus. Lalu Maria mempersembahkan Yesus. Maria menemukan Yesus di bait Allah. Lalu kita coba renungkan dalam seminggu itu untuk misteri gembira. Kita sungguh-sungguh mencoba untuk menghayati bagaimana misteri gembira itu kita renungkan dengan baik-baik. Lalu kemudian misteri yang kedua adalah misteri cahaya. Ini diambil, begitu saya mencoba untuk melihat apa yang dirumuskan oleh Paus Yohanes Paulus II tentang misteri cahaya. Pada abad keempat, ada yang namanya pesta Epifani. Itu di dalamnya merayakan 3 pesta. Kelahiran Kristus, pembaptisan Kristus, kedatangan orang Majus, dan mujizat di Kana. Itu abad keempat. Tetapi sejak tahun 336, kelahiran Kristus menjadi pesta Natal. Nah, berarti pesta Epifani itu sudah mulai dikurangi nih sejak abad tahun 336. Lalu dalam satu pembaharuan liturgi, ya. Nah, di sini baru liturgi tahun 1955, ya. Itu kedatangan orang Majus yang awalnya adalah 8 hari setelah kelahiran Yesus, itu awalnya adalah pesta tentang penyunatan Yesus. Lalu bagaimana ini bisa dipahami, ya kan? Lalu kedatangan orang Majus diperingati hari Minggu sesudah 1 Januari, di mana tanggal 1 Januari itu awalnya adalah hari raya penyunatan Yesus, yaitu 8 hari setelah kelahiran Yesus. Nah, ini sedikit rumit dalam sejarah liturgi ini, ya kan? Sehingga kedatangan orang Majus yang sekarang masih tertinggal menjadi pesta Epifani yang dirayakan hari Minggu sesudah 1 Januari. Jadi 1 Januari itu adalah 8 hari setelah 25 Desember. Jatuhnya hari apa setiap tahun pasti berbeda. Lalu kemudian pesta pembaptisan Yesus itu dirayakan
sehari ya sesudah kedatangan orang Majus, lalu seminggu kemudian perayaan pembaptisan Tuhan, seminggu kemudian perayaan mujizat di Kana. Jadi sekarang kita sudah mulai melihat yang awalnya 4 peristiwa ini menjadi satu kesatuan, mulai dipisah-pisah dalam satu perayaan setiap minggu. Allah memperkenalkan Yesus. Jadi waktu Yesus dibaptis, kalau kita merenungkan misteri cahaya, waktu Yesus dibaptis, Allah mengatakan, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Lalu waktu Maria ya dalam pesta kawin di Kana, Maria juga mengatakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dia katakan. Lakukanlah apa yang dia katakan. Lalu dalam peristiwa Yesus yang dimuliakan di atas Gunung Tabor, Allah juga mengatakan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Dan kemudian dalam peristiwa yang kelima dari misteri cahaya, Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah ini. Jadi di sini Ibu Bapak yang menjadi penyambungnya waktu Maria mengatakan lakukanlah apa yang dia katakan. Lalu sekarang Yesus memerintahkan kepada kita untuk menetapkan Ekaristi, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan ini didasarkan dari satu pernyataan Allah, kepadamulah aku berkenan, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini sebenarnya kalau kita dalami pelan-pelan, misteri cahaya ini begitu kaya akan pesan-pesan dari sejarah penyelamatan. Lalu peristiwa misteri yang ketiga adalah misteri sedih. Di sini yang menjadi puncak waktu Yesus wafat di atas kayu salib. Diawali dengan Yesus yang berdoa di Getsemani, Yesus didera. Lalu kemudian Yesus yang wafat di atas kayu salib, Yesus bersabda, inilah bundamu kepada murid yang dikasihi. Sejak itulah ibunya tinggal bersama-sama dengan muridnya. Nah, di sini nanti ada hubungannya Ibu Bapak dengan peristiwa yang terakhir, yaitu misteri mulia. Dalam misteri mulia, waktu turunnya Roh Kudus, para rasul sudah tidak ketakutan lagi. Karena Maria ada di situ. Dan Maria adalah senior yang bisa mengatakan kepada para rasul bagaimana caranya membuka hati untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena waktu Maria menerima kabar ini dari malaikat Gabriel, Maria telah belajar banyak bagaimana seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dalam peristiwa Pentakosta, Maria meneguhkan, Maria mengajak para muridnya seperti ini nih. Kalau mau menerima kepenuhan Roh Kudus seperti ini. Dan satu hal yang menarik, waktu peristiwa Pentakosta, para rasul itu sudah tidak lagi diliputi oleh rasa takut. Sementara kalau kita lihat waktu 11 rasul berkumpul, pintu dalam keadaan tertutup. Namun dalam kitab suci dikatakan bahwa Maria tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi dalam peristiwa Pentakosta, Maria sudah bersama-sama dengan mereka. Dan karena itulah kemudian sebagai satu kesimpulannya, akhirnya Maria diangkat dengan bahasanya berbeda. Kalau Yesus naik ke surga, asensio. Sedangkan Maria diangkat, assumptio. Lalu kemudian dimahkotai di dalam kejayaan surgawi. Maria sampai hari ini menjadi pembela, pembantu, penolong, dan perantara. Nah, kesimpulan di dalam pembahasan saya pada malam hari ini adalah devosi kepada Santa Perawan Maria yang secara khusus dalam Gereja Katolik sungguh berasal dari Sabda Allah.
dan dilaksanakan dalam semangat Kristus. Sungguh berasal dari sabda Allah dan dilaksanakan dalam semangat Kristus. Nah, slide yang terakhir, kata-katanya ini. Semoga dalam setiap orang hiduplah jiwa Maria untuk memuji kemuliaan Allah. Semoga dalam setiap orang hiduplah semangat Maria untuk bersukacita dalam Allah. Jadi kita belajar satu bahan dari abad ke-5 sampai abad ke-21 dalam waktu 1,5 jam ini. Terima kasih Pak Agus. Ya. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus dengan semangat kepada Bapak Agus Handoyo yang telah menyampaikan paparan seminarnya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Agus. Dan sekarang kami membuka sesi pertanyaan. 2 pertanyaan dari partisipan. Ya, Pak. Kami persilakan langsung. Ya, Pak. Ibu Katrin, silakan. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Agus. Pertanyaannya gini, kalau ada umat itu di gereja waktu Ekaristi, kita melihat nih kebetulan di sebelah saya itu bulan Rosario, asik berdoa Rosario. Nah, pertanyaannya bagaimana menurut pendapat Bapak atau masukan dari Pak Agus, cara kita untuk sharing lah boleh dibilang sama ibu itu supaya tidak melakukan hal itu, kata-kata yang bagaimana sebaiknya kita katakan tanpa menyinggung perasaan ibu itu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung Pak Agus. Kalau kita tidak terlalu dekat, kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Tapi kalau kita dekat sama ibu itu, kita bisa sharing. Seperti tadi kan, doa Rosario dalam liturgi sebelum Ekaristi peristiwa sedih. Setelah komuni peristiwa gembira. Tetapi fenomena ini terjadi pada waktu perayaan Ekaristi masih dalam bahasa Latin. Pada waktu itu umat nggak ngerti apa yang didoakan oleh imam dengan bahasa Latin. Sementara umat juga ingin berpartisipasi di dalam liturgi pada waktu itu. Caranya bagaimana? Semua pakai bahasa Latin. Akhirnya umat keluarkan rosarionya. Doalah rosario. Lalu kemudian pada saat konsekratio dibunyikan itu bel, kering. Berhenti dulu itu rosario karena ini konsekrasi. Kering, selesai. Umat lanjutkan lagi rosario. Itu awal-awalnya pada waktu itu. Tapi kan sekarang Ibu Bapak, Ekaristi kita sudah memakai bahasa yang kita mengerti. Oke? Sehingga sangat dianjurkan ya pada saat kita Ekaristi, ya kita mengikuti satu Ekaristi sebagai puncak dari segala doa. Nah, rosario bisa kita lakukan di awal misa atau sesudah misa. Nah, kalau kita dekat sama ibu itu, bisa sharing, ibu bisa rosario ya dengan sebelum misa atau sesudah misa. Tapi kalau kemudian ibu itu juga nggak kenal atau kita juga nggak tahu, kita jangan merasa bahwa nggak boleh. Ini enggak, kita tenang-tenang saja. Ya. Tapi kita juga bisa menjadikan satu contoh ya. Pada saat sebelum misa berarti apa? Wah, kalau 50 Salam Maria sebelum misa berarti minimal setengah jam sebelum lagu pembukaan saya sudah hadir di dalam gereja. Tapi kalau datanya ke gereja juga 5 menit sebelum lagu pembukaan, bagaimana saya punya kesempatan untuk rosario? Dan kemudian, kalau kita memang nanti punya waktu lagi setelah misa mau mendaraskan rosario, asal setelah itu tidak ada lagi gelombang misa berikutnya. Jadi pilihlah misa yang dimana setelah selesai ini tidak ada lagi perayaan Ekaristi selanjutnya, sehingga kita bisa bertahan di gereja untuk mendaraskan doa rosario secara lebih leluasa. Jadi memang tidak tepat dan boleh dikatakan
tidak pas kalau sementara Ekaristi, rosario. Tetapi kalau orang itu dekat sama kita, kita bisa kasih tahu. Tapi kalau kemudian orang itu juga kita tidak kenal, ya, lalu sejauh mana apa yang dia lakukan itu mengganggu konsentrasi kita? Ya, kalau memang tidak, ya sudah, kita tidak mengikuti dia. Bagi yang sudah mengikuti seminar ini, ya kan? Oke. Baik, Bu Katrin, apakah menjawab pertanyaan? Mudah-mudahan ya. Ini ibu-ibu dari Legio Maria ini. Kalau yang pertama tadi bertanya, Pak Ben itu orang katekis, sekarang Legio. Iya. Yang resen ada Ibu Elizabeth Mariam ini. Silakan langsung Bu Elizabeth. Sedikit. Kita berikan kesempatan Bu Elizabeth dulu ya Bu Katrin ya. Silakan Bu Elizabeth. Ya, selamat malam Pak Agus. Ya. Selamat saya diberi kesempatan untuk bertanya. Pak Agus, saya dari Legio. Kebetulan saya sering mendoraskan doa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal, dan selalu saya, kenapa ya Pak Agus, kalau saya doa rosario itu kusuk gitu, saya selalu ada bisikan kalau misalkan ada orang meninggal tuh, saya bukan orang meninggal, saya tahu gitu loh, kayak film gitu Pak Agus. Terus kalau misalkan saya berdoa di dalam misa penutupan peti rosario, kan selalu kalau dia seorang legioner itu kan kita harus doa rosario tuh Pak Agus ya. Itu saya selalu ini tuh Pak Agus suka mendengar kalau misalkan ada pesan-pesan yang orang meninggal itu saya dengar gitu. Terus pertanyaan saya, apakah itu benar Pak Agus doa yang seperti itu, dan bagaimana saya harus melakukannya atau bagaimana menghilangkannya gitu loh Pak Agus. Itu aja sih Pak Agus, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Elizabeth. Langsung Pak Agus. Dalam gereja Katolik ada yang namanya wahyu khusus, wahyu umum, dan wahyu pribadi. Wahyu umum, kita mengakui bahwa alam semesta ini Tuhan ciptakan. Itu wahyu umum. Wahyu khusus adalah Allah bersabda, dan sabdanya itu tertulis dalam kitab suci. Itu khusus. Lalu ada yang namanya wahyu pribadi, yang disebut dengan peristiwa penampakan atau pesan-pesan pribadi. Nah, wahyu pribadi ini bisa dikatakan benar kalau isinya tidak bertentangan dengan wahyu khusus, yaitu kitab suci. Kalau Ibu Elizabeth punya pesan-pesan pribadi dan pesan-pesannya itu tidak bertentangan dengan kitab suci, maka itu berasal dari Roh Allah. Ya. Tapi kalau pesan-pesan itu membuat Ibu Elizabeth menjadi takut, menjadi cemas, menjadi gelisah, maka perlu lagi discernment ini dari mana. Kalau memang itu membuat akhirnya menjadi satu kegelisahan, maka berdoalah lagi, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya tidak lagi dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang membuat saya itu menjadi gelisah. Nah, seperti itu. Nah, pesan-pesan itu bersifat pribadi. Maka boleh-boleh aja Ibu Elizabeth punya pengalaman pribadi yang Tuhan berikan karunia itu secara khusus. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa orang lain harus ngikuti apa yang saya lihat ini. Karena itu harus melalui satu proses yang namanya diuji buah-buah rohnya bagaimana, ya. Dan pasti Ibu Elizabeth mendapatkan satu karunia untuk lebih mempertajam apa yang sedang Ibu lakukan, yaitu mendoakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Elizabeth menjawab pertanyaannya ya. Baik. Terima kasih. Boleh Pak. Ini yang sebentar Pak Yadi. Yang bertanya ini semuanya dari Legio. Luar biasa. Yang menyelenggarakan seminar PDPKK, yang aktif bertanya itu komunitas Legio Maria. Luar biasa ya. Siapakah aku ini sampai Tuhan datang mengunjungi aku. Baik, satu lagi pertanyaan Pak Tarsisius Sukiyadi. Wah, ini Bapak Legio juga ini. Silakan Pak Yadi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Pengalaman saya mungkin semoga tidak menjadi pengalaman Bapak Ibu yang lain.
kalau saya berdoa rosario yang kata orang itu kan kita harus kusuk gitu kan. Nah, saya memperkirakan kalau kusuk itu misalnya kita dalam doa rosario diam, memejamkan mata, berdoa gitu. Tetapi lama-lama kan bisa ngantuk. Nah, pertanyaan saya ya, yang pertama, apakah doa rosario itu boleh didoakan dalam hati atau harus terucap? Kalau terucap dengan sendirinya tidak akan terjadi ngantuk. Lalu yang kedua, tadi Pak Agus Handoyo menyinggung soal saudara kita yang meninggal di dalam tangannya dikasih rosario. Ya. Kalau saya tidak pernah berdoa rosario, kemudian meninggal, dan di tangan saya rosario, apa maknanya, Pak? Terima kasih. Oke, baik Pak Yadi, luar biasa. Langsung Pak Agus. Baik Pak Yadi, kalau di dalam Ekaristi juga ada satu kalimat yang pastor katakan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Lalu kita menjawab apa? Sudah kami arahkan. Kemana? Apakah itu hanya sekedar lip service, ya kan? Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Tapi tadi masih memperhatikan tetangga sebelah yang masih rosario. Ya kan? Lalu apa maknanya kita mengucapkan sudah kami arahkan? Karena duduknya di Nah, di situ kan harusnya kan dengan kalimat marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkannya kepada Tuhan. Itu maknanya ucapan itu. Ya kan? Oleh karena itulah kalau kita lagi doa sendiri Pak Yadi, nggak diucapkan nggak apa-apa. Tapi kalau kita lagi doa sama istri, sama anak-anak, yuk kita rosario, lalu diem-diem saja, kalau batinya bisa berkomunikasi, itu bisa bagus. Tapi kan sulit. Jadi diucapkan kalau lagi bersama, kalau lagi sendiri, misalnya saya lagi naik busway, ya saya diam aja ngucap, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Ya saya dalam hati, tapi tangan berjalan ini. Tapi kalau kemudian lagi bersama-sama, ya memang harus ada kita sampai di peristiwa keberapa nih, ya kan? Malik-malik yang keberapa ini harus didaraskan supaya kita bisa tahu semua bersama-sama. Nah, itu yang disebut dengan kekhusukan itu di situ. Nah, sehingga kalau orang yang nggak pernah doa rosario, tetapi dia kan orang Katolik, salah satu dari perlengkapan para liturgi, ini bukan liturgi resmi ya, para liturgi, ya dililitkan rosario di tangannya. Itu akan jauh lebih lengkap nuansa dari kekatolikannya. Nah sekarang, kalau misalnya dalam satu keluarga tapi nggak ada rosario, apakah itu berarti tidak diterima? Tidak juga. Akan jauh lebih indah mana kalau misalnya dia kan selama hidup nggak pernah rosario, tapi dia hidupnya itu ngitung duit terus, ya kan. Nah cobalah kalau pas mati jangan pakai rosario di tangannya, digenggamin 100.000. Ada yang mau nggak ya? Kira-kira ada yang mau nggak kalau gitu kan? Jadi kalau ilustrasi begini nih, karena dia selama hidupnya itu ya kan nggak pernah rosarionan, lalu pas meninggal dikasih rosario, tangannya buka lagi Pak. Tapi dia sadar selama hidupnya nggak pernah rosarioan. Nah cobalah kasih 100.000, dia mau. Lalu untuk apa kalau dikasih 100.000? Nah jadi intinya ya, kalau tuh dia orang Katolik, jelas-jelas dia Katolik, ya seperti waktu saya punya pengalaman tetangga saya yang tinggal di anaknya yang sudah Muslim, ya. Dan ternyata waktu dia meninggal, anaknya minta diatur secara Katolik. Sehingga untuk pertama kali ada misa di keluarga Muslim, karena itu mamanya Katolik.
Dan saya dadani, saya nggak tahu dia itu waktu hidupnya pakai rosari, tapi secara tata cara perawatan jenazah Katolik ya, setelah itu pakailah rosario di tangannya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada, nggak perlu diada-adakan, harus ada nih. Sebab kalau nggak ada nanti dia datang lagi, kembali lagi minta rosario. Minta rosario. Nggak seperti itu. Tapi itu kan sebagai satu kelengkapan para liturgi. Oke. Baik Pak Agus, terima kasih. Pak Yadi sudah menjawab pertanyaannya ya. Ini yang bertanya semuanya dari komunitas Legio ini. Dari PD mana nih? Satu dong dari Persekutuan Doa. Silakan. Saya boleh nggak Pak Tony? Boleh. Sebutkan namanya. Yayu Pak. Oke, ini orang Persekutuan Doa nih. Silakan Bu Yayu. Satu ya, pertanyaan terakhir. Ya, ini Pak Agus mengenai doa tambahan di doa Rosario itu tadi. Kan Fatima, ada Bu, doa ya? Ya Yesus, selamatkan Fatima, Bu. kami. Ya. Doa Fatima. Ya, doa Fatima. Ya Yesus, selamatkanlah kami dari api neraka dan jauhkanlah dari api neraka, seperti itu. Nah, kalau pemikiran saya, selamatkanlah kami dari api neraka, itu berarti kita sudah berada di neraka, kita minta untuk diselamatkan. Tapi belakangan ada doa-doa yang diubah, bukan lagi selamatkanlah kami dari api neraka, tapi jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, kalau jauhkanlah kami dari api neraka, itu berarti kan kita belum sampai masuk neraka, kita sudah, ayo belok di sana neraka, jadi kita bisa nyingkir. Nah, itu manakah seharusnya yang lebih benar? Kita pakai selamatkanlah atau jauhkanlah? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua ya Pak, maaf ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaannya. Rosario yang belum diberkati, apakah tidak layak untuk dipakai untuk berdoa rosario? Yeah. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Silakan langsung Pak Agus. Ya, rosario yang sudah diberkati, itu yang diberkati pasti bukan rosarionya, tapi orang yang akan memakainya. Coba kalimatnya itu. Ya Bapa, berkatilah saudara kita yang akan menggunakan benda-benda suci ini. Sehingga jangan sampai kalau kita meminta berkah sama pastor, suruhan pembantu kita yang muslim bawa rosario ke pastoran suruh diberkatin. Nanti pembantu kita yang diberkati. Iya kan? Nah, jadi walaupun tidak diberkati, tetapi bahwa itu adalah benda untuk digunakan sebagai benda berdoa. Jadi jangan sampai ditaruh di tempat garam atau di tempat kopi, karena itu benda berdoa. Ya kan seperti itu, ya kan? Nah, kalau sudah diberkati, orangnya yang menggunakan itulah yang diberkati. Seperti contohnya rumah kontrakan, kalau sudah diberkati sama pengkontrak sebelumnya, apakah sekarang saya minta? Iya, karena penghuninya kan berbeda, bukan rumahnya yang diberkati, tapi penghuninya. Maka satu rumah bisa diberkati berkali-kali karena yang kontrak beda lagi. Nah, kemudian yang konteks tadi tambahan doa tadi, waktu Maria menampakkan diri kepada 3 anak di Fatima, itu kan Maria kasih tahu, Allah Bapa ingin menyelamatkan lo ya, jiwa-jiwa yang ada di neraka dengan cara mendaraskan rosario. Jadi waktu penampakan 1517 itu, neraka sudah penuh. Lalu Bunda Maria kasih tahu sama 3 anak di Fatima ini. Nah, mereka itu bisa ditolong kalau kamu mendoakan ini, rosario. Jadi kita mendaraskan semoga jiwa-jiwa di api berjuang bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk siapa saja yang sudah meninggal. Tangkap Bu. Tangkap enggak? Bu Yayu, gimana? Bu Yayu, ya kan? Semoga menjawab. Masih belum itu sih Pak, saya. Ya, kalau saya sih mendaraskan itu tuh saya juga ingat ya saudara-saudara saya yang sudah meninggal.
ada 3 kemungkinan kan, ya kan? Di neraka atau di api penyucian atau di surga. Ya. Syukur-syukur nggak di neraka kan, di api penyucian kan. Di api penyucian itu pasti mama saya juga saya masih doakan. Kan? Iya. Nah, kita kan punya ajaran gereja mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Iya. Baik, terima kasih. Ya, ya, siap. Ya, oke. Ya, terima kasih, Pak Agus. Pertanyaan dari partisipan kita tutup. Sekarang pertanyaan dari Pak Agus. Panitia minta Pak Agus untuk menyampaikan pertanyaan kepada partisipan. Baik. Jangan tutup kamera ya. Pertanyaan yang pertama, tahun berapa Paus Yohanes Paulus II menambahkan misteri cahaya? Tahun berapa Paus Yohanes Paulus II menambahkan peristiwa cahaya? Yang mau menjawab? Saya Pak Agus. Saya Pak Agus. Ya. Ayo tuh. Resen, ya, Bu Ini Katrin saya. silakan. Bu Katrin. Tahun 2002. Iya, Tahun 2002. Betul ya Pak Agus? ya betul. Oke. Ibu Katrin ya. Dapat pizza 1 porsi. Ya. Ya, berikutnya. Pertanyaan yang kedua. Bu Hari Katrin tidak boleh menjawab lagi. Hari apa dianjurkan misteri cahaya didoakan? Saya Pak, Ya, Pak Yadi. hari Silakan. Kamis. Iya, betul Pak Yadi Hari dapat Kamis. sate Oke, 1 porsi. Pak Yadi ya. Oke, Pak Yadi. Ya. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, ya kan, siapa yang mempopulerkan doa rosario sampai akhirnya dikenal di mana-mana? Santo siapa? Santo Dominikus. Dominikus. Yang menjawab ada yang raise hand. Ibu Boleh Lise. saya lagi? Ibu Lise. Itu Silakan Ibu menjawab. Diana, Ibu Diana tadi jawab ya. Bu Diana? Yang raise hand. Oh. Ibu Lise. Tidak. Pak Charles, silakan. Ya. Santo Dominikus. Betul ya, Pak Agus? Ya, dapat Oke, itu. betul. Pertanyaan terakhir. Silakan. Ya. Tanggal berapa tepatnya ya, peristiwa di Laut Lepanto? Tanggal berapa peristiwa di Laut Lepanto? Yang mau jawab, raise hand. Tanggal 1. Raise hand. Tanggal berapa di bulan Oktober? Ayo. Tanggal berapa di bulan Oktober? Tanggal 7. Iya, tanggal 7. Ibu Diana, tanggal 7. Betul sekali. Oke. Dengan ya, terlambat Bu, sayang. Sudah dijawab Ibu Diana. Baik, 4 pertanyaan sudah disampaikan. Oke. Dan semuanya sudah dijawab dengan betul. Wah, luar biasa ya partisipan pada malam hari ini. Oke, baik. Yang sudah menjawab pertanyaan, Bu Katrin, Pak Yadi, Pak Charles dari Antonius Padua. Nanti mohon disampaikan nomor WhatsApp-nya melalui kolom chat ya. Bu Diana juga nomor WhatsApp-nya disampaikan melalui kolom chat di Zoom ini. Secepatnya. Sekarang juga akan dicatat